Selamat malam untuk semua Bapak dan Ibu di Indonesia dan juga ada beberapa yang di Austria. Selamat siang semua ya. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak dan Ibu. Ya, saya Pater Anton asal dari Flores ya, dari Ordo Karmel. Saya tinggal di Wina di Austria ya. Saya kepala biara di sini dan saya sementara juga menyelesaikan sementara menulis disertasi saya untuk doktor S3 nya. Ya, mungkin 2-3 tahun lagi sudah bisa kembali ke Indonesia. Ya, itu sedikit tentang saya. Dan pada malam hari ini saya ajak kita semua untuk belajar dari orang Kudus Karmel namanya Santa Teresa Avila tentang doa dan mati raga. Ya, tema mengenai doa dan mati raga ini tema yang aktual, tema yang sangat relevan, dan juga bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita sebagai orang beriman. Ya, karena itu sebelum kita memulai, saya ajak kita untuk lihat secara singkat riwayat hidup Santa Teresia. Kemudian baru dari situ kita masuk ke dalam bagaimana dia mengajarkan tentang doa, tentang mati raga untuk kita semua. Ya, mungkin kita sudah kenal, Bapak dan Ibu sudah kenal Santa Teresa lebih banyak, tapi ini garis besarnya. Dia lahir di Avila di Spanyol di 28 Maret 1555. Ya. Ayahnya Don Alonso dan ibunya Beatrix itu dari keluarga yang cukup berada, tapi juga keluarga yang saleh. Ayahnya dikabarkan selalu membantu orang yang berkekurangan, orang miskin. Pada umur 7 tahun, Teresia itu dia bertanya, bagaimana cara tercepat masuk ke surga? Dan dia akhirnya mendapatkan jawaban, itu harus menjadi martir. Makanya pada umur 7 tahun dia dan saudaranya mau jadi martir ke Afrika Utara supaya cepat masuk surga. Tapi kemudian dihalang oleh bapaknya, oleh omnya, dan membawa mereka pulang ketika mereka sudah di tengah perjalanan mau ke Afrika itu. Kemudian pada umur 20 tahun dia masuk biara Karmel. Cita-cita masuk biara Karmel itu tuh kenapa? Karena dia takut akan neraka, dia takut masuk neraka dan juga dia tidak mau hidup berkeluarga. Itu dia cita-cita awal masuk biara Karmel. Tapi kemudian dia sakit parah, itu hampir 3 tahun, bahkan sudah divonis mati, sudah divonis meninggal. Tetapi sudah disiapkan misa untuk penguburan, tapi dia hidup kembali, dan menurut dia itu berkat doa Santo Yosef. Mengapa sekarang itu dia punya penghormatan yang besar kepada Santo Yosef. Dan kemudian pada tahun 1562 dia mereformasi Ordo Karmel dan dia mendirikan biara baru, biaranya biara Santo Yosef. Dan sepanjang hidupnya dia mendirikan 16 biara untuk para suster Karmel, suster kontemplatif. Dan pada tahun 1567 dia bertemu Santo Yohanes dari salib dan dia kemudian mendirikan OCD Putra yang pertama, itu tahun 1568. Kemudian pada tahun 1582, pada tanggal 4 Oktober, dia meninggal dunia di Alba de Tormes, juga di Spanyol. Dia menulis banyak buku, buku-bukunya yang terkenal itu seperti Riwayat Hidup, Pendirian Biara-Biara, Jalan ke Kesempurnaan, juga Puri Batin, yang sahabat Karmel dan OCDS pasti sudah mengenal ini. Kemudian tahun 1622 dia digelar kudus, dan tahun 1970 dia menjadi wanita pertama di dalam gereja Katolik yang diberi gelar doktor gereja.
Ya, ada 4 santa, ada 4 doktor gereja yang perempuan, Santa Teresa Avila, Katarina dari Siena, Santa Hildegard dari Bingen dari Jerman, dan juga Santa Teresa kecil dari Prancis. Ya, itu tentang riwayat singkatnya. Dan supaya kita tahu apa itu doa, apa itu mati raga, dan mengapa dia membaharui biara, kita lihat khusus singkat konteks historis dari Spanyol di abad ke-16 di mana dia hidup. Pada masa ini, Spanyol mengalami masa keemasan yang ditandai dengan penaklukan wilayah baru seperti di Amerika Selatan. Ya. Dan kemudian euforia politik seperti kekuasaan, kehormatan, kekayaan itu menjadi sangat kuat dalam masyarakat, dan pada abad itu Spanyol juga menjadi satu kekuatan di Eropa. Sayangnya di bidang religius dan keagamaan itu ada kemerosotan dalam hidup religius. Ya. Banyak biarawan dan biarawati yang kemudian uh, hidup senang-senang, ya, tidak lagi setia mengikuti Yesus, ya, hidup ya, foya-foya, dan akhirnya itu menyebar di semua biara. Jadi semacam ada kemerosotan, dan kalau mau baca tentang riwayat hidup Santa Teresa, nanti akan ditemukan kalimat ini juga. Kemudian pada saat ini juga ada reformasi dari Martin Luther di Jerman. Kalau kita tahu, tahun 1517 itu Martin Luther menggagas tentang reformasi di melawan gereja Katolik Roma, dan gerakan itu menimbulkan ketidakstabilan di seluruh Eropa, juga di Spanyol. Dan kemudian ada gerakan ya melawan reformasi yang dibuat oleh Konsili Trente, itu 3 kali konsili untuk melawan itu. Dan gereja akhirnya sadar bahwa pembaharuan hidup gereja itu menjadi sebuah keharusan. Gereja tidak bisa lagi hidup seperti yang berjalan, tapi harus diperbaharui. Gerakan pembaharuan ini sampai juga di biara-biara, dan Santa Teresa melihat itu, ya. Dan Santa Teresa akhirnya sadar, kalau mau membaharui gereja, mau membaharui hidup rohani, syaratnya hanya satu, yakni persatuan dengan Allah. Karena di dalam Injil Yohanes itu dikatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Itu mengapa dia ambil bahwa kalau mau membaharui hidup rohani, membaharui gereja, membaharui dunia, itu harus ada persatuan dengan Allah. Tanpa Allah itu mustahil. Dan bagi dia, persatuan dengan Allah itu mungkin kalau ada melalui doa dan mati raga. Ini tema yang akan kita dalami. Tentang doa dan mati raga. Pertama tentang doa, Santa Teresa membaginya dalam 2 bentuk. Ada doa vokal, itu seperti Rosario, Bapa Kami, Salam Maria, itu doa vokal, dan doa batin itu seperti duduk hening, meditasi, adorasi dalam keheningan, itu dia namakan doa batin. Ya, meski kajian doa di dalam Santa Teresa sangat luas, sangat dalam, dan dia digelar pujangga gereja hanya kena ajaran tentang doa, tapi pada kesempatan ini kita lihat yang penting-penting saja, bagaimana Santa Teresa berbicara tentang doa supaya kita bisa melihat kembali hidup doa kita di masa yang akan datang. Bagi Santa Teresa, mau doa vokal kah atau doa batin kah, itu pertama-tama bukan sekedar aktivitas lahiriah, ya, ya bukan soal kata-kata, atau bukan soal metode, bukan soal waktu, ya, bukan soal kita kapan kita berdiri, kapan kita duduk, bagaimana kata-katanya. Itu menurut Santa Teresa tidak penting. Yang lebih penting itu doa itu aktivitas batin. Ini yang penting, di mana batin jiwa dengan segala kebebasannya, tentu saja dengan cinta yang besar, itu berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Itu dia bahas di bukunya Riwayat Hidup bab 8 ayat 5, di poin yang kelima. Ini yang penting. Jadi pertanyaan di dalam doa itu tuh, ini kita bebas
bebas atau tidak. Kemudian ada cinta yang besar atau tidak. Itu pertanyaan yang mendasar. Ya jangan sampai doa kena ya ikut aturan atau kena ya kena terpaksa atau apalah kena tuntutan untuk hari Minggu lah. Tapi kalau doa yang pertama itu kebebasan batin dengan cinta yang besar. Dan kemudian Allah itu menurut Santa Teresa itu sebagai sahabat. Ya, ini dia bilang berbicara kepada seorang sahabat yang kita tahu dia mencintai kita. Ini juga yang penting. Itu mengapa Santa Teresa selalu bilang, kenapa kalau kita ngobrol dengan teman, dengan sahabat itu tuh bisa 1-2 jam, sementara mau duduk berdoa dengan Tuhan itu mau cepat-cepat selesai, mau cepat-cepat pulang. Nah, itu karena dia lihat di situ tidak ada cinta yang besar. Ya. Kemudian juga di dalam doa apa yang mau disampaikan dalam doa itu seluruh diri kita persembahan diri, sukacita, kecemasan, harapan semua dibawa di dalam doa. Ya, ya ini yang paling penting. Ya, kita tidak perlu doa yang lain-lain, tapi bawalah sukacita, kecemasan, harapan, keinginan itu sebagai persembahan diri dan seperti tadi kalau kita tahu dia mencintai kita maka dia juga akan mendengarkan kita. Ini tentang bagaimana ya, doa, syarat batinia dan juga kemudian apa yang mau disampaikan di dalam doa. Dan ini juga untuk lebih lanjut Santa Teresa dia memberikan 3 syarat untuk doa batin. Bagaimana supaya bisa berdoa dengan baik itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama itu ada cinta timbal balik, ya, cinta rohani. Itu dia bahas di buku Jalan Kesempurnaan nomor 7, bab yang ke-7. Dan itu cinta itu harus cinta yang suci, cinta yang ilahi antara sesama saudara. Dan apa itu? Dia di dalam bab ini ditulis ada turut merasakan yang dialami orang lain, ya, ada simpati. Ya. Terutama di orang yang sakit, orang yang mengalami kesulitan, itu harus ada rasa simpati itu. Itu juga itu salah satu cinta. Kemudian yang kedua cinta itu menginginkan yang baik bagi orang lain. Ya, menginginkan yang baik bagi orang lain, bagi saudara, bagi tetangga. Itu juga syarat itu ciri-ciri dari cinta. Ya. Dan yang ketiga, cinta juga itu mengampuni kesalahan. Kesalahan teman, sama rekan kerja, itu cinta. Juga yang terakhir itu dia beri cinta itu memberikan apresiasi yang positif terhadap kelebihan sesama. Ini penting ya karena kadang-kadang uh, kalau di biara itu sulit juga menerima kelebihan sesama, kelebihan suster, teman lain. Juga di tetangga di hidup bermasyarakat ya. Kalau ada tetangga yang berhasil, ada rekan kerja yang berhasil itu harus disupport, diberi uh, apresiasi yang positif. Itu juga itu cinta dan kalau itu ada cinta maka orang bisa berdoa dengan baik karena orang tidak akan bisa berdoa di dalam kebencian. Yang kedua syarat doa batin yang kedua itu pelepasan. Ini Santa Teresa bicara tentang pelepasan itu ada dua, ada yang namanya pelepasan eksternal dan pelepasan internal. Pelepasan eksternal itu tentang barang-barang duniawi. Ini yang penting. Dalam kajian mengenai pelepasan eksternal itu bukan soal tidak memiliki barang, bukan soal tidak memiliki mobil, rumah yang bagus, handphone yang baik itu bukan, tapi bagaimana barang-barang itu menjadi sarana keselamatan. Ya, bagaimana barang-barang itu bukan menjadi penghalang bagi persatuan dengan Tuhan. Ya. Itulah mengapa Santa Teresa selalu katakan hanya bergantung pada Allah dan barang siapa bergantung pada Allah tidak akan pernah berkekurangan. Ini yang itu juga kalau mau berdoa kita harus membebaskan diri dari belenggu-belenggu duniawi yang menghalang persatuan dengan Tuhan. Ini juga penting karena ada bagaimana soal kemiskinan dan pelepasan ini ya. Ini bukan soal
memiliki barang rohani, tetapi bagaimana barang-barang itu jadi sarana untuk memuji Tuhan. Nah, itu tentang pelepasan eksternal dengan barang-barang duniawi. Walaupun Santa Teresa dia bilang kalau mau radikal ikut Tuhan harus melepaskan seluruh belenggu dan harta duniawi. Dan kemudian yang tentang pelepasan internal ini yang paling penting. Apa itu pelepasan diri? Itu dia katakan supaya kita menciptakan ruang terbuka di dalam jiwa bagi Allah, ya, supaya ada tempat bagi Allah untuk berkarya. Itulah yang diperlukan. Itu mengapa kita sampai tentang pembebasan dari egoismus. Ini pentingnya bagaimana mati raga, askese, laku tapa, dan puasa. Ini yang paling penting karena di dalam jiwa itu ada kecenderungan-kecenderungan negatif yang tidak teratur, ya. Ada kerakusan, ya. Ada hawa nafsu yang tidak terkendali, dan itu bisa diatasi dengan mati raga. Sekarang kita omong tentang mati raga sedikit. Bagaimana mati raga pada abad pertengahan, pada abad pertengahan juga pada Santa Teresa. Dulu pada abad pertengahan itu, ya ada yang ekstrim sekali mati raga, orang mencambuk dirinya sendiri. Ya, Santa Teresa juga pernah cambuk, tapi itu untuk sili dosanya. Dia pernah mencambuk dirinya juga. Saya pernah lihat juga di sini ada praktek yang mati raga yang kelihatannya sangat umum itu. Di biar saya di sini itu ada satu ikat pinggang dari kawat besi yang ada duri, dan ternyata dulu itu sebagai tanda mati raganya itu mereka pakai ikat pinggang yang ada kawat duri itu, ya, sedikit sakit, tapi itu sebenarnya untuk sili dosa, dan juga itu juga untuk latihan untuk mengontrol hal-hal yang negatif dari dalam diri. Jadi juga selain itu juga ada puasa. Ada orang tidak makan. Biasanya dulu keras sekali kalau mau komuni harus 1 hari sebelum komuni. Kemudian sekarang tinggal 1 jam sebelum komuni harus orang puasa. Itu semua cara-cara bagaimana membebaskan diri dari kecenderungan, dari keinginan yang tidak terkontrol dengan baik. Dan Santa Teresa juga omong salah satu cara untuk mati raga, untuk askese itu juga dengan dia cara itu kalau menanggung kesakitan itu dengan penuh sabar, jangan mengeluh. Itu menurut dia. Itu salah satu bentuk puasa atau askese, dan dia bilang itu adalah martir yang panjang, menanggung dengan sabar. Dan ini penting karena menurut Santa Teresa doa dengan mati raga itu berjalan seiring. Doa itu dia selalu kritik. Doa dengan hidup foya-foya, hidup senang-senang itu tidak bisa disatukan. Itu tentang pelepasan. Dan yang terakhir itu tentang kerendahan hati. Kalau mau berdoa dengan baik, orang juga harus rendah hati. Dan apa itu rendah hati? Itu Santa Teresa di dalam bahasa Spanyol itu ada honda dengan humildad, ya. Dia membedakan antara yang namanya keagungan, kemuliaan, kehormatan yang menjadi ciri duniawi, kemudian diubah dengan kerendahan hati, kesadaran, penyangkalan diri, pengosongan diri. Dan itu kalau mau berdoa dengan baik, harus ada aspek itu, ada aspek kerendahan hati. Dan apa itu kerendahan hati? Santa Teresa itu di dalam buku riwayat hidupnya, dia bilang kerendahan hati itu hidup dalam kebenaran. Allah itu kebenaran, dan rendah hati itu berarti hidup dalam kebenaran. Dan dia juga bilang rendah hati itu fundamen atau fondasi dari hidup spiritual. Ya, dia bilang seperti bangunan itu, semakin tinggi sebuah bangunan, maka semakin kuat pula fondasi yang harus dibangun supaya jangan sampai rubuh. Ya, itu dia katakan itu juga dalam hidup spiritualitas. Kerendahan hati harus kuat karena di atas kerendahan hati itu dibangun gaya hidup spiritual yang baik. Sebab kalau tidak, pasti kita tahu itu. Di Bunda Maria bilang,
Allah menentang orang yang congkak gitu ya, atau yang lain sebagainya itu, karena memang yang kalau tidak ada kerendahan hati itu tidak bisa bertahan dalam doa. Dan untuk latihan kerendahan hati itu Santa Teresa anjurkan 2 pertanyaan yang mendasar. Ya, dia bilang kalau mau berdoa, sebelum berdoa waktu persiapan itu pertama harus tanya siapakah aku di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Jadi itu untuk latihan kerendahan hati, siapakah saya, apa yang saya buat, bagaimana hubungan saya dengan sesama, ya dosa-dosa saya, kekurangan saya itu juga harus ditanya, dan supaya itu juga latihan kerendahan hati. Dan yang kedua, siapakah Allah yang nanti menjadi teman pembicaraan saya, itu juga harus ditanya, ya, supaya tahu. Di sini kalau ada pertanyaan itu maka orang akan sungguh-sungguh ada bagi Allah. Ya, itu dia katakan itu tentang syarat doa batin. Jadi ada 3 itu, ada cinta, ada pelepasan dari harta duniawi dan pelepasan eternal, juga ada kerendahan hati. Kalau itu syarat itu, kalau syarat doa yang berhasil itu harus ada 3 syarat itu. Yang berikut itu kita masuk ke dalam gangguan di dalam doa batin, di dalam meditasi. Ya, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan ke romo-romo, pastor-pastor. Kenapa saya ini kalau berdoa tuh saya punya pikiran itu selalu melantur, ya, pikiran kemana-mana. Dan di gereja pikiran di luar. Yaitu dia menurut Santa Teresa itu ada 2, ada gangguan dalam doa itu, terutama kalau orang buat meditasi dan doa kening itu ada pikiran yang melantur dan juga ada kekeringan rohani. Yang kedua, kekeringan rohani itu ada suatu situasi di mana orang itu tidak bergairah untuk Tuhan. Itu ada fase di mana orang merasa kering, orang malas ke gereja, orang bosan, doa terus, orang mengeluh. Itu fasenya fase kekeringan rohani. Menurut Santa Teresa itu juga gangguan. Mengapa? Mengapa ada pikiran yang melantur, ada kekeringan rohani? Dia ada 5 alasan yang dia jelaskan. Itu yang pertama dan kedua ini selalu berhubungan erat. Yang pertama tentang keterbatasan rasio memahami misteri ilahi. Ya. Itu mengapa? Karena menurut dia Tuhan itu dengan segala misterinya itu itu tetap menjadi suatu yang sulit untuk terselami dengan akal budi manusia yang sehat. Dan ketika orang meditasi, maka pikiran itu keterbatasan rasio yang memahami itu yang membuat pikiran itu akan kembali berputar ke tempat yang sama, akhirnya melantur kemana-mana. Ya, itu kalau mau doa meditasi, orang yang pernah meditasi pasti tahu tentang ini. Yang kedua juga yang hampir sama, itu kekuatan jiwa yang tidak stabil. Ya, terkadang ada orang begitu fit, begitu doanya begitu kena, begitu masuk, tetapi juga ada jiwa yang tidak stabil. Duduk sedikit meditasi 5 menit itu sudah bosan, sudah malas. Nah, itu juga alasan yang menjadi gangguan. Dan yang ketiga itu biasanya juga ada penyakit, ada gangguan jiwa, ada karakter atau temperamen yang tidak bagus, yang tidak sehat. Itu juga menjadi gangguan dalam doa. Itu kalau ada penyakit sedikit ketika duduk berdoa, dia tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Alasan yang keempat itu bisa saja itu perbuatan roh jahat atau setan. Santa Teresa omong di bukunya Riwayat Hidup yang kapitel ya, bab 30 itu. Dia bilang kadang-kadang Tuhan mengganggu supaya orang itu tidak bisa berdoa dengan baik. Ya. Ya, sehingga Santa Teresa juga menganjurkan ketika engkau tidak tenang dalam doa, tidak bisa berdoa, coba engkau periksa, jangan-jangan itu godaan dari setan, dari roh jahat. Ya. Dan yang terakhir itu, ya Santa Teresa bilang, itu mengapa dalam doa itu ada pikiran melantur, ada kekeringan rohani. Dan dia bilang terkadang Tuhan mengizinkan itu cobaan. Ya, saya beri tanda petik seizin Tuhan, atau mungkin kita dalam bahasa kita bilang itu cobaan dari Tuhan. Karena menurut Santa Teresa, dia katakan Tuhan akan mencoba jiwa-jiwa yang baik, apakah dia pantas untuk menerima anugerah yang lebih besar. Ya, dan itu mengapa dia mengizinkan itu, dan kalau dia lihat bahwa dia sudah berhasil melampaui itu, dia akan memberikan anugerah yang lebih besar. Ya, menurut Santa Teresa itu
tentu dia akan memilu piala keselamatan yang lebih besar. Nah, itu alasan mengapa orang itu sulit berkonsentrasi dalam doa. Dan yang terakhir ini mengenai jalan keluarnya itu ketika ada fase yang orang malas, orang bosan untuk berdoa, orang tidak suka ke gereja, itu Tante Teresa menganjurkan untuk hati-hati dan bijaksana supaya jangan sampai kita meninggalkan doa. Dan yang kedua, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan pikiran yang melantut, itu harus ada ketekunan yang ada daya tahan yang kuat supaya orang tetap berdoa. Dia bilang apapun halangan harus ada daya tahan yang kuat supaya orang tetap berdoa. Apapun kesulitan, hambatan apapun, ya, kerja yang berat bagaimanapun juga harus ada kekuatan untuk berdoa. Dan yang terakhir itu dia bicara tentang kerendahan hati. Itu seperti tadi dia bilang dalam situasi doa yang kalau situasi pikiran yang melantur, ada kekeringan rohani, orang tidak suka lagi ke gereja dan lain sebagainya, itu harus kerendahan hati itu harus dibangun supaya orang mencari Tuhan lagi. Itu tentang gangguan dalam doa. Dan yang terakhir itu tentang buah-buah doa. Ini yang penting juga, bagaimana tanda kalau orang berdoa. Ya, menurut Santa Teresa, buah dari doa itu jika jiwa sang pendoa sendiri, jika seseorang yang berdoa itu sungguh-sungguh disentuh oleh Allah. Ini yang paling penting. Jangan sampai doa terus-terus tapi modelnya begitu terus. Jiwa sang pendoa disentuh oleh Allah maksudnya dia punya pikirannya, dia punya kata-kata dan juga tindakan itu dibimbing oleh Roh Allah. Itu buah dari doa. Itu jiwa sang pendoanya itu sendiri yang dirubah, yang disentuh, ya, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu buah doa yang baik. Dan dia omong lebih jauh, tandanya itu akan kelihatan orang akan selalu mencintai Tuhan. Ya, dia pakai kalimat yang selalu dia gunakan, menyenangkan hati Allah. Jadi orang yang berdoa itu adalah orang yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati Allah, baik di dalam hidupnya melalui tutur kata, melalui perbuatannya. Dan yang kedua, orang yang berdoa itu orang pasti akan bisa cinta sesamanya dengan baik. Ya, dia bilang bisa cinta sesama kalau orang juga bisa cinta Tuhan dengan baik. Itu dia omong di buku Puribatinya. Kemudian ada buah-buah doa yang lain, ada sukacita, ada orang yang berdoa itu orang yang gembira, orang yang riang, orang yang ceria, juga orang yang damai, orang yang juga sabar, orang juga buah doa yang lain itu ada pelepasan, ya, ada juga orang yang bebas, ya, orang itu tidak takut, dan juga yang terakhir buah dari orang yang berdoa itu orang rendah hati. Itu di buku Riwayat Hidup bab 21 sampai dengan 25. Dan yang terakhir, Santa Teresa beri nasihat untuk kita, ini yang oleh kami para Karmelit itu, disebut sebagai kata-kata emas dari Santa Teresa. Yang pertama itu, dia bilang, janganlah takut akan atas segala sesuatu. Ya, janganlah takut, jangan khawatir. Kemudian yang kedua, semuanya pasti berlalu. Kesulitan apapun, halangan apapun, semuanya pasti berlalu. Dan yang ketiga, kesabaran itu mengatasi segalanya. Dia bilang orang yang sabar itu orang yang bisa mengatasi segala-galanya. Dan yang keempat, itu seperti yang tadi dia katakan, barang siapa memiliki Allah tidak akan berkekurangan. Ya. Dan yang terakhir, pesan dia, Allah saja cukup. Ya. Solo Dios basta yang kita selalu dengar. Allah saja cukup di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu saja tentang tema doa dan nikmati ragam Nabi Santa Teresa ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin ya. Terima kasih Ibu. Saya kembali. Amin. Terima kasih Pater Anton untuk pengajaran yang sangat dalam ya pada
malam hari ini. Saya percaya kita semua yang sudah mendengarkan pengajaran akan semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pater, izinkan saya mengambil kesimpulan sedikit ya. Boleh. Perjalanan hidup spiritual Santa Teresa Avila itu merupakan perkembangan hidup Kristiani menuju kepada kepenuhan dan kekudusan dan dalam bimbingan dan karya Roh Kudus. Yang seperti Pater katakan tadi, Santa Teresa itu adalah seorang pujangga gereja, dia malah diberikan gelar doktor gereja, yang hidup Kristianinya bagi semua umat beriman kita kenang sepanjang masa. Dan ia mengajarkan kepada kita untuk merasakan kehausan untuk melihat Allah yang ada di dalam lubuk batin kita yang terdalam. Kita harus haus dalam mencari Allah, melihat Allah, bercakap-cakap dengan Allah, dan menjadi sahabat Allah. Dan ada 3 syarat doa batin yang Santa Teresa ajarkan. Yang pertama, cinta timbal balik, cinta rohani, yaitu kita turut merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Kita menginginkan yang baik bagi orang lain, kita mengampuni kesalahan orang lain, kita memberikan apresiasi yang positif terhadap sesama kita. Dan yang kedua, adanya pelepasan dalam bentuk eksternal, tapi seperti Pater katakan, bukan pengasingan dari harta dunia. Dan juga ada membebaskan diri dari keterikatan dunia, agar supaya kita benar-benar bergantung kepada Allah. Dan juga ada pelepasan internal, yaitu kita memberi ruang terbuka dalam jiwa kita bagi Allah. Dan pembebasan dari egoismus, yaitu dengan mati raga, dengan laku tapa dan puasa. Doa dan mati raga itu adalah 2 yang berjalan seiring. Dan ada yang ketiga dari syarat doa batin, itu adalah kerendahan hati. Yang Pater katakan tadi, beberapa kali kerendahan hati ini disebutkan. Jadi ini adalah sangat penting, kerendahan hati. Di mana kita hidup dalam kebenaran. Dan itu adalah fondasi dari hidup spiritual. Dan juga dalam melakukan doa batin kita harus bertanya dalam diri kita sendiri. Siapakah aku ini ya Tuhan di hadapan-Mu? Dan siapakah Allah itu bagi kita? Agar supaya kita benar-benar melakukan doa batin dengan yang Tuhan inginkan. Dan juga ada gangguan-gangguan dalam doa batin seperti pikiran yang melantur, kekeringan rohani. Dan tadi Pater sudah jelaskan alasan-alasan mengapa terjadi demikian dan jalan keluar dari itu. Dan juga ada buah-buah doa, yaitu jiwa yang disentuh dan dijamah oleh Allah. Yaitu kalau kita mengasihi Allah, kita pasti tidak akan mengecewakannya. Kita pasti berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Dan kalau kita mengasihi Allah seperti salib, berarti kita mengasihi Allah secara vertikal dan secara horizontal kita harus mengasihi sesama. Dan dari buah-buah doa itu akan muncullah sukacita, kedamaian, kesabaran, pelepasan, kebebasan, dan ada kerendahan hati. Dan 5 nasihat dari Santa Teresa Avila, jangan takut akan apapun juga, sebab semua di dunia ini suatu saat akan berlalu. Dan jika kita sabar, maka kita akan mengatasi segalanya. Dan jika kita memiliki Allah, kita tidak akan hidup berkekurangan, sebab Allah saja cukup bagi kita. Ya, semoga teladan Santa Teresa Avila mendorong kita untuk mengambil waktu setiap hari untuk berdoa. Kita memberi diri kepada Allah. Kita menyalami keintiman dengan Allah. Seperti Rasul Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup dalam aku, tapi Kristus yang hidup.